salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang materi use case diagram. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vandelman Syukurwaruwu dan rekan saya Apriani Poniati Simamora, kemudian Denis Bako, kemudian Rohani Pandiangan, kemudian Trivena Cahaya Putri Surbakti, dan Yolanda Oktavia Bancin. Baik, langsung aja kita masuk dalam pembahasan materi, yaitu tentang pengertian use case diagram. Use case diagram adalah teknik yang biasa digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak atau software dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan fungsional dari suatu sistem. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang telah dirancang. Sebelum membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak, tentunya seorang programmer akan menyusun beberapa rancangan skenario berupa diagram atau flowchart. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mempermudah dalam mendeskripsikan kebutuhan sistem terhadap masalah yang dituju. Salah satu komponen diagram yang penting untuk dibuat adalah use case diagram. Untuk kebutuhan sistem yang cukup kompleks, biasanya diagram akan dibuat oleh seorang sistem analisis yang mempunyai tugas khusus untuk merancang kebutuhan aplikasi. Jika dianalogikan, tugasnya hampir sama dengan seorang arsitek. Yang pertama adalah aktor. Aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua, use case adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga, association adalah abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat, generalisasi adalah menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima, include, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang keenam, extend adalah menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat use case diagram, yaitu membantu dalam pemahaman bagaimana sistem bekerja dan bagaimana aktor terlibat dalam sistem tersebut, mempermudah dalam mengelola perubahan sistem informasi karena memudahkan untuk mengidentifikasikan bagian-bagian sistem yang terpengaruh oleh perubahan tersebut, membantu komunikasi antara tim pengembangan sistem dan stakeholder karena menyediakan representasi visual yang mudah dipahami. Use case diagram juga dapat membantu dalam menentukan kebutuhan sistem dan menetapkan batasan sistem. Selanjutnya pun ada manfaat dari use case diagram, yaitu mempermudah komunikasi antara tim pengembangan sistem dan stakeholder karena menyediakan representasi visual yang mudah dipahami, membantu dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi karena menyediakan pandangan yang sistematis tentang bagaimana sistem akan digunakan, membantu dalam menentukan kebutuhan sistem dan menetapkan batasan sistem, mempermudah dalam menganalisis dan mendesain sistem informasi karena menyediakan gambaran yang komprehensif tentang interaksi antara aktor dan sistem. Fungsi use case diagram adalah yang pertama, menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem dalam suatu sistem informasi. Yang kedua, menunjukkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk mencapai tujuan tertentu melalui serangkaian tindakan yang disebut use case. Yang ketiga, membantu dalam pemahaman bagaimana sistem bekerja dan bagaimana aktor terlibat dalam sistem tersebut. Yang keempat, membantu dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi karena menyediakan pandangan yang sistematis tentang bagaimana sistem akan digunakan. Yang kelima, membantu dalam komunikasi antara tim pengembangan sistem dan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan karena menyediakan representasi visual yang mudah dipahami. Yang terakhir, membantu dalam menentukan kebutuhan sistem dan menetapkan batasan sistem. Relasi use case diagram.
Association adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah interaksi antara komponen aktor dengan use case tertentu. Hal tersebut digambarkan dengan garis penghubung antara aktor dengan use case. Yang kedua, dependensi adalah relation terbagi menjadi dua jenis, yaitu include dan exclude. Include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara dua use case dan yang satu akan memanggil yang lainnya. Jenis yang kedua atau exclude merupakan jenis yang apabila dilakukan pemanggilan maka memerlukan suatu kondisi tertentu dan akan terjadi dependensi. Yang ketiga, generalization adalah merupakan hubungan antara dua use case atau dua aktor di mana salah satu inherit dan menambahkan atau melakukan override sifat dari komponen yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang cara membuat use case diagram. Yang pertama, tentukan tujuan dari use case diagram yang akan dibuat. Tujuan ini akan membantu dalam menentukan aktor dan use case yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tentukan aktor-aktor yang akan terlibat dalam sistem. Aktor dapat berupa individu atau organisasi yang terlibat dalam interaksi dengan sistem. Yang ketiga, tentukan use case yang akan digambarkan pada diagram. Use case merupakan tindakan yang dilakukan oleh aktor untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap use case dapat terdiri dari beberapa tindakan yang terkait. Selanjutnya, gambarkan aktor dan use case pada diagram. Aktor ditunjukkan dengan simbol orang, sedangkan use case ditunjukkan dengan simbol lingkaran. Selanjutnya, tambahkan relasi antara aktor dan use case. Relasi tersebut ditunjukkan dengan garis yang menghubungkan aktor dengan use case. Selanjutnya, tambahkan sistem pada diagram. Sistem ditunjukkan dengan simbol kotak yang mewakili entitas yang menerima permintaan dari aktor dan menyediakan layanan yang diperlukan. Selanjutnya, tambahkan relasi lainnya yang diperlukan seperti include, extend, dan generalization. Relasi tersebut ditunjukkan dengan garis-garis dengan panah. Selanjutnya, review dan periksa kembali diagram yang telah dibuat. Pastikan bahwa diagram tersebut menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dengan tepat dan jelas. Selanjutnya, simpan dan beri nama diagram yang telah dibuat. Diagram tersebut dapat disimpan dalam format file yang sesuai seperti PNG atau PDF. Contoh use case diagram sebuah perpustakaan adalah contoh yang kami pakai. Terdapat 4 faktor diantaranya. Yang pertama yaitu anggota, pustakawan, pengunjung, dan admin. Penjelasan singkat mengenai contoh use case diagram kami. Yang pertama yaitu anggota. Apa saja yang bisa dilakukan oleh anggota? Anggota dapat melakukan login, mencari buku, memesan buku, dan logout. Pemesanan buku di sini meliputi peminjaman yang sudah disetujui oleh pustakawan. Lalu ketika anggota melakukan login, maka dia dapat melihat histori peminjaman buku. Yang kedua yaitu pengunjung. Aktor ini hanya bisa melakukan pencarian buku dan melihat histori peminjaman. Pengunjung baru bisa mengakses peminjaman buku jika telah disetujui oleh pustakawan. Yang ketiga admin. Aktor selanjutnya yaitu admin. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan admin yaitu login, melihat histori peminjaman pengunjung, memanipulasi data buku, dan memanipulasi data karyawan. Yang keempat yaitu pustakawan. Aktor terakhir yaitu pustakawan. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh pustakawan yaitu mengakses peminjaman di mana peminjaman tersebut salah satunya yaitu pengembalian buku, membuat laporan, dan mengakses pendaftaran anggota. Demikian video presentasi kami kelompok 1. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan semoga materi yang kami sampaikan dapat kita pahami bersama. Terima kasih.